Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast IAP, suatu wahana tempat belajar bersama menjadi mufasir pemula. Di sini kita akan ngobrol santai bareng orang keren ya dalam bidang organisasi, yang pastinya itu beliau adalah mahasiswa dari HMPS Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang pastinya itu relate banget dengan keseharian di kampus ya, apalagi buat teman-teman semua yang penasaran dengan dunia organisasi. Nah, kita di sini bakalan ngobrol dengan sosok inspiratif dari HMPS Ilmu Al-Quran, yaitu Kang Malki ya. Nah, nanti di sini kita akan ngobrolin tentang HMPS, apa itu HMPS, terus sejarah mulai dari ngomongin HMPS alias Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini. Kalian tahu nggak sih awal mulanya itu gimana, terus siapa yang pertama kali membentuk, dan seperti apa sih suka duka menjadi bagian dari HMPS Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini. Nah, alhamdulillah kita kedatangan narasumber dari ketua ya tuh, ketua dari apa sih, kabinet Mudabir ya. Nah, alhamdulillah narasumber kita kali ini sudah hadir di depan kita semua ya. Beliau adalah ketua dari kabinet Mudabir yang luar biasa aktif gitu ya, dan tentunya punya segudang pengalaman. Nah, mungkin kita akan sapa dulu ya. Apa kabar Kang Malki? Alhamdulillah ya. Mungkin bisa diceritain sedikit tentang kesibukan di akhir-akhir ini mungkin Kang? Untuk kesibukan kali ini ya pasti untuk mahasiswa akhir bakalan lebih disibukkan ke tugas-tugas akhir. Alhamdulillah tepat di waktu sekarang itu kami dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 10 tahun 2021 itu sudah menyelesaikan tugas akhir, yakni sidang skripsi. Ya, dan tadi mungkin ya. Ya, tadi untuk kesibukan pribadi masih lebih ke belajar dan juga ya iseng-iseng bikin konten-konten kayak begitu ya. Masya Allah ya, keren banget Kang Malki ini. Terima kasih Kang udah nyempetin waktunya, padahal ini waktunya teh lagi padat-padatnya ya buat skripsi gitu. Dan mungkin rasanya baru tadi kan pasti rasanya teh masih terasa antara lega terus ya, haru sama mikirin kayak ini teh antara ini revisi atau enggak gitu ya mungkin. Oke, mungkin langsung aja ya Kang ke pertanyaan-pertanyaan segmen tanya jawab ya. Kan kita masuk ke segmen tanya jawab. Kita mulai dari yang paling dasar ya. Boleh diceritain HMPS itu terbentuk sejak kapan sih? Di sejarah mungkin ya? Ya, sejarah. Untuk HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi ini dibentuk dan digagas oleh mahasiswa IAT pada tahun 2017, yang dimana pada tahun ini lahirlah sebuah organisasi yang didukung oleh langsung dari pihak Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau sekarang itu, tahun sekarang itu kan diganti ya namanya jadi 5. Zaman dulu mah itu disebutnya sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa. BEM gitu ya. Ya. Pada tahun 2017 itu awal mulanya lahirnya himpunan mahasiswa. Cuman untuk tahun 2017 ini itu nama dari HMPS atau organisasi prodi itu bukan yang sekarang, tapi yang pertama tahun 2017 ini itu dinamai sebagai HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Dan juga di tahun 2017 ini belum lengkap secara struktural organisasinya, cuma memiliki satu ketua saja. Itu di tahun 2017. Terus pada tahun 2018
tahun 2018 ini adalah masa awal pengukuhan secara struktural organisasi, baik itu programnya dan itu struktur organisasinya, di antara lainnya lahirlah eh, struktur lengkap mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang yang lain seperti bidang pendidikan, keagamaan, dan sosial kalau tidak salah. Kalau waktu itu ada ketua aja atau ada wakilnya gitu? Kalau Dan tahun 2018 itu belum, tidak ada wakil ketua, KSB aja gitu KSB ya? aja. Kalau untuk ketua pertamanya itu siapa? Untuk ketua pertama itu siapa? Saya lupa lagi, kalau tidak salah Rival, kalau nggak salah ya. Untuk ketua pertama nanti mungkin bisa dikoreksi ya, tapi saya lupa. Terus kalau nggak salah sih gitu ya, nanti boleh dikoreksi aja. Ya, keren banget ya. Berarti udah cukup lama ya berdirinya IAT ini. Jadi kita sebagai pengurus HMPS ini harus lebih apa sih? Lebih dari kakak-kakak yang berusaha untuk mendirikan HMPS ini gitu ya. Memperjuangkan juga ya. Memperjuangkan juga ya. Cuman ini belum selesai ya. Ya. Di tahun 2018 ini itu mulai penyusunan secara tujuan HMPS itu mau dibawa kemana, programnya mau dibawa kemana, dan organisasi HMPS ini itu orientasinya apa, juga eksistensi di kampusnya itu seperti apa. Maka di tahun 2019 ini mulailah pemenuhan kayak misi dan tujuan HMPS itu seperti apa. Mulai terprogram mungkin ya. Itu tahun 2019. Mulai dari tahun ke tahun sampai masa jabatan saya tahun 2003 itu mulai terbentuk tahun 2020 sampai 2023 itu secara struktural organisasi sudah lengkap, ada bidang dakwahnya, bidang keorganisasian, itu pertambahan dari tahun 2020 sampai 2021 itu mulai ada penambahan bidang, dari 2021 penambahan bidang sosial, dan untuk 2022 yang diketuai sama Kang Fajar Fatih Sabili 2021 itu ya, 2021 Kang Fajar Fatih Sabili, 2022 Kang Abe, dan 2003 sama saya. Masya Allah ya, sama Kang Mangki. Mungkin ini ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa ya, yang mungkin bisa dijawab langsung sama Kang Mangki. Seberapa penting sih keberadaan HMPS IAT buat mahasiswa Prodi IAT ini? Seberapa penting jika berbicara tentang seberapa penting HMPS itu ada di Prodi, kita perlu ketahui terlebih dahulu bahwa HMPS ini adalah jembatan penghubung antara Prodi ke mahasiswa, sebagai jembatan baik dalam konteks administrasi maupun dalam konteks yang lain, seperti misalkan dari Prodi ada kegiatan seperti mana yang mungkin Najwa pernah ikuti. Di Prodi itu ada program yang namanya kalau kita sebut sebagai OSPRO atau OSYUR. Itu kan langkah untuk merubah status yang awalnya sebagai mahasiswa UNAS menjadi mahasiswa setia. Nah, melalui program itu ospek jurusan yang awalnya mengikuti ma'ruf dan masuk program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, itu melalui langkah mengikuti program OSJUR atau ospek jurusan, terus sekarang melebihi dikenal OSPRO ya. Nah, itu adalah jalan untuk merubah status yang awalnya mahasiswa tunas menjadi mahasiswa setia. Ya. Itu kalau berbicara tentang penting, itu sangat penting sekali, karena mau tidak mau kita itu kan sebagai mahasiswa identik sebagai agent of change.
agen perubahan. Mau tidak mau kita pun harus aktif di organisasi. Gitu ya. Nah kan ada mahasiswa itu ada yang aktif dan juga ada yang Betul. kuliah pulang. Itu tuh perbedaannya apa sih buat mereka berdua itu? Kalau yang saya rasakan ya, kalau yang saya rasakan, dulu sih pernah ada yang bilang kayak gini, kamu mah kuliah teh kuliah pulang. Tapi bagi mahasiswa yang aktif organisasi pun belum tentu baik, gitu ya. Bagi mahasiswa yang nggak aktif organisasi pun belum tentu baik. Ada yang bilang bahwa yang aktif di organisasi mah sebagai ayam kampus ya, bukan ayam kampus tapi ayam kampus mah itu saya lupa lagi istilah ayam kampus ya. Cuman yang aktif di organisasi sependek pengalaman saya, pertama kita punya relasi. Punya relasi, hubungan antara organisasi dengan luar kayak organisasi eksternal itu nambah relasi juga kalau menurut saya tidak ada yang harus didebatkan antara mahasiswa yang aktif di organisasi maupun yang tidak. Itu cuma pilihan, kembali lagi ke masing-masing gitu aja. Cuman yang mengidentitaskan sebagai mahasiswa yang memiliki jabatan di organisasi pun belum tentu dia secara intelektualnya baik. Ya mungkin di ranah organisasinya, di ranah aktif di organisasinya dia punya nilai lebih gitulah. Benar sih ya, kadang nggak kerasa juga gitu ya, manfaatnya itu panjang juga buat kita yang aktif di organisasi itu daripada yang kuliah pulang. Sebagai contoh kayak gini, di tahun 2019 itu kan pengukuhan atau kolaborasi dengan bukan ekspansi tapi HMPS itu melebarkan sayap masuk ke organisasi eksternal di luar ya. Itu disebut sebagai organisasi FKMTHI atau Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia. Di tahun itu HMPS IAT, bukan HMPS IAT ya, itu masuk di tahun itu di tahun berapa? 2019 kalau nggak salah ya. Tahun 2019 mulai masuk ke FKMTHI. Nah, sedikit cerita nih, di kabinet Al-Mudabbir yang saya nakodai, di kabinet itu kami sangat kesulitan untuk menjalankan satu program yang namanya studi banding. Studi banding gitu ya. Studi banding ini adalah salah satu program, bisa disebut program unggulan kami karena untuk mencari tahu kelebihan organisasi HMJ di kampus lain dan juga kita pun sharing tentang program. Nah, tahun sebelumnya yang merencanakan untuk studi banding HMJ di UIN itu sangat sukses sekali untuk masalah komunikasi. Cuman inilah hikmah ya, masuk ke FKMTHI. Saya masuk ke FKMTHI karena mewakili MPSIAT di YAI pada saat ini. Dulu ketika selesai rapat, kami belum selesai, yang pembahasan sudah selesai, tapi dari jadwal pun belum beres. Ada yang dari UIN sebelum ngomong kayak gini, halo siapa namanya, biasalah kenalan kayak gitu. Saya Maki, saya dari YAI Universitas Garut. Dulu masih STIP. Oh iya, STIP ya. Dari program studi apa? Ya dari AT. Oh ini kebetulan saya juga dari AT. Dari mana? Dari UIN. Nah itu menjadi salah satu cara saya untuk menjalankan program studi banding. Saya langsung bilang kayak gini, kan tahu ketua HMD ya enggak? Tahu ini di samping saya langsung. Jadi banyak kenalan gitu. Udah langsung situlah. Relasi sampai sekarang itu komunikasi masih berjalan. Nah, itu menjadi salah satu jalan untuk kayak punya kerjaan. Itu kan menjadi salah satu jembatan relasi buat kerja gitu. Nah,
Tapi setiap organisasi ini pasti kan ada naik turunnya ya. Betul. Nah, pernah nggak sih ngalamin tantangan yang sangat besar, misalkan kayak konflik atau misalkan programnya itu ngadat atau bahkan rasa males dari taskilnya pas di angkatan Kang Malki ini itu ada gitu? Pasti ada mungkin ya. Tapi apa bisa Eh, disampaikan? kita fair-fair aja gitu ya. Yang namanya dinamika dalam setiap sektor itu pasti ada. Dalam ranah organisasi pun pasti banyak. Di angkatan saya pun, saya dengan berat hati itu harus memutuskan mengeluarkan orang Dua orang. karena berbagai macam alasan yang mungkin ya logis juga untuk diterima. Itu dengan berat hati saya dikeluarkan, tapi dengan hormat. Nah, yang namanya dinamika itu pasti ada, naik turun itu pasti ada. Pasti ada. Nah, cuman dari angkatan saya itu berkaca ke angkatan sebelumnya. Sebelumnya pun ada kasus Ada yang yang, sama, iya. kayak skillnya itu nggak kayak nggak peduli lah terhadap organisasi. Padahal dia itu udah resmi sebagai taskil, tapi jiwa kepeduliannya itu nggak ada. Nah, mulailah dari angkatan saya itu jangan sampai ada yang merasa dia jiwa organisasinya itu nggak ada di angkatan saya di kebir-kebir. Nah, pada saat itu saya musyawarah dengan para taskil inti seperti KSB, SB, Kabit. kabir-kabir, suara rapat salah. Saya berbicara tentang kasus yang kemarin dan masalah-masalah kemarin. Setelah dimusyawarahkan, maka muncullah satu solusi yang menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah itu. Di angkatan saya cuman bisa dikatakan 5% lah kalau masalah yang lahir di angkatan Mudabir ini, di Mudabir saya maksudnya. Nah, tapi yang harus menjadi pilar utama dalam penyelesaian masalah itu adalah KSB atau pengurus strategis atau pengurus inti. Kalau sekarang KSB-nya belum selesai dengan masalahnya, apa kabar dengan taskil? Apa kabar dengan koordinator? Ada yang sampai bilang kayak gini, berjalannya organisasi itu tergantung kepala. Iya, Kepalanya kalau misalkan lambat, meskipun di belakangnya cepat, itu kita analogikan seperti di depan jalan kecil ada bebek yang mau ya, kayak jalan biasa gitu. Iya. Tapi di belakang itu ada kelinci yang jalannya identik dengan jalan cepat. Cepat. Nah, cuman si kelinci itu terhalang sama bebek yang jalannya lambat. Nah, jadi untuk melangkah ke sebuah kesuksesan dalam organisasi itu tergantung bagaimana pemimpinnya. Nah, ketika itu saya sepakat dengan pengurus inti untuk menyelesaikan masalah ini. Kita mulailah pendekatan-pendekatan secara emosional. Kayak kamu punya kesalahan apa, kayak pendekatan-pendekatan. Dan kita pun ya jangan dipungkiri juga masalah dari KSP pun ada. Cuman kita selesaikan, jangan sampai para koordinator dan taskil yang lain itu tahu, karena itu akan berpengaruh terhadap berlangsungnya program. Nah, kalau kan sekarang mahasiswa ini tuh kurangnya dalam berorganisasi. Ya, nah, mungkin gimana sih cara Kang Malki dan Taskil waktu itu menghadapi si Taskil yang emang malas atau bahkan misalkan ada adik tingkat yang udah tidak terlihat lah jiwa organisasinya itu. Dulu pernah ada, saya tidak akan sebutkan namanya. Kita melakukan pendekatan kayak ajaklah, kita paksa, kan udah paksa juga sih, tapi yuk sedikitnya ikut rapat kantor, bisa dengan alasan ya 1-2 kali kita terima, cuman sampai mau setengah periode itu enggak pernah. Itu menjadi masalah internal kami. Maka salah satu usaha kami untuk menyelesaikan itu adalah kita dan datangi itu langsung oleh saya ditanya.
ngobrol-ngobrol seperti apa. Intinya dia itu punya masalah pasti. Dia punya masalah, kenapa dia itu nggak aktif. Tapi yang jadi solusi inti untuk menyelesaikan masalah itu adalah penting nggak organisasi itu, penting nggak kalian di sini itu. Kalau kalian merasa penting di sini, kalau kalian merasa perlu eksis lah dalam ranah perkampusan dan ranah organisasi, kembalikan lagi citra HMBS. Jangan pandang HMB itu sebagai organisasi yang untuk mengisi waktu luang aja. Kalau sekarang ada yang punya persepsi bahwa HMB itu hanyalah buang-buang waktu lah, itu Ya, itu akan berdampak loh, itu bakalan berdampak terhadap dia selama organisasinya, itu bakalan kelihatan. Jadi solusi dari saya, sebelum menyelesaikan masalah dari skill bawah, selesaikan dulu dari yang dari intinya atasnya, gitu. Dan melalui pendekatan yang baik, ya pendekatan yang sesuai lah, gitu. Jangan sampai memaksa, karena mau tidak mau pasti dia punya alasan tersendiri kenapa enggak aktif. Tapi tanya, yuk temukan lagi jiwa organisasi, yuk temukan lagi jiwa kepedulian dalam organisasi. Karena mau nggak mau kita itu sebagai anggota mahasiswa yang ada di kampus, sebagai mahasiswa IAT. Ngomong-ngomong soal pengalaman nih ya Kang, boleh dong di-sharing apa sih yang hal yang paling berkesan di HMPS ini? Waktu kabinet Mudabir gitu, atau yang sebelumnya? Justru yang saya rasakan di kabinet Mudabir yang berkesan sampai sekarang itu ketika ada masalah. Saya pernah. Kenapa ada masalah? Ada masalah dulu pernah sampai saya nggak sering sapa sama sekretaris, padahal itu menjadi Sekretaris itu sekretaris umum jantungnya organisasi gitu. betul. Jantungnya organisasi itu sekretaris, kepalanya itu ketua. Iya. Ya meskipun punya kepala tapi gak ada jantung, itu kan gak bakalan. Betul. Itu juga ada masalah sama sekretaris dan juga mulai yang lain, sampai-sampai per detik itu harus punya uang untuk menyelesaikan masalah pembayaran tempat postur dulu itu. Nah sampai dulu ya itu masalahnya selesai. Untuk masalah pengalaman mungkin ya, pengalaman yang berkesan mungkin ya di selama organisasi, pertama meningkatkan kualitas diri. Itu yang saya rasakan. Belajar public speaking, saya bisa berbicara. Saya jujur ya, orangnya itu nggak pede kalau berbicara di depan. Paling kalau ngomong ya sejeblaknya aja gitu, sejeblaknya. Tapi ketika masuk di organisasi, karena dituntut harus bijak juga, harus adil juga ketika menentukan atau memutuskan suatu masalah. Saya belajar tentang public speaking seperti apa, karena mau nggak mau nanti pun harus ada sambutan-sambutan ke depan. Iya betul. Nah, belajar public speaking, dan alhamdulillah saya pun diamanahi untuk sebagai ketua setelah HMS itu, sebagai ketua ya kayak ngurus-ngurus remaja di tempat gitu. Dan juga dipercayai sebagai asatid juga, karena ya kelebihan dalam menyampaikan katanya, walau alam sih ya. Karena kalau berbicara tentang yang pengalaman yang berkesan di organisasi itu, kalian rasakan sendiri bagaimana hidup di organisasi itu. Bayangkan organisasi itu sebagai rumah untuk berkembang, meningkatkan diri, perkembangan diri. Mungkin hal yang paling berkesannya tadi itu ketika ada masalah ya, karena ketika ada masalah kita bisa menyelesaikan bareng-bareng gitu ya, bersama teman-teman yang lainnya. Nah, mungkin dari sana tadi kan banyak relasi, terus mempunyai skill organisasi atau public speaking yang tadi, dan
Atau misalkan mungkin Kang Malki ada hal-hal lucu yang bisa diceritain di organisasi? Jadi kabinet saya mungkin ya, Ya, di kabinet Mudabir aja. di kabinet saya kalau ingat kisah itu masih pengen ketawa sampai sekarang. Jadi dulu itu pernah ada yang nyangka saya itu orangnya kalau dalam bahasa Sunda itu judes. 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 Karena mungkin Allah menganugerahkan saya seperti ini. Jadi ada yang nyangka jangan minta pendapat sama aku. Baru lihat wajahnya juga udah Udah ini mah nggak punya solusi lah. Udah lihat tampangnya juga. Saya dengar itu dari pengurus-pengurus inti. Oke, kerja lain itu yang pada ngomong sama amal kita karena udah lihat mukanya aja udah nggak mau lah udah emang nggak gini dipercaya dari gitu. awal aja emang gini. Terus ya selain pada itu sih yang lucu-lucu masih pasti ada, bahkan yang seneng yang rame-rame itu ada. Terkadang sesuatu yang indah itu dilahirkan dari sesuatu yang Sulit mungkin. gitu, yang nggak enak. Seperti ini, dalam masalah pasti ada Jalan keluar. jalan keluarnya. Hasil dari jalan keluarnya adalah keindahan. Setelah badai, setelah petir kan ada Pelangi, iya. Itu bayangkan seperti itu. Nah sekarang HMPS, kalau misalkan ada masalah, itu tuh sedang diterpa oleh badai. Jalani, jangan sampai ada yang punya statement organisasi mah gini gitu ya, sampai memutuskan untuk keluar ganti aja. Ya kalau zaman dulu ketika sedang rame-ramenya yang organisasi, ya seperti ayam yang tamu bahasa Sunda mah meme dipacok lah. Iya, Kang. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kang. Buat teman-teman yang masih wait and see buat aktif di HMPS ini, ada nggak sih pesan semangatnya gitu buat mereka-mereka yang lagi down di bidang organisasi gitu? Jika berbicara tentang itu, kita perlu tahu dulu tentang orang itu seperti apa. Terus mencari tahu. Harus cari tahu dulu kenapa dia seperti itu. Nah, kalau dari saya pribadi mengenai tentang masalah atau pertanyaan ini, saya harus gimana gitu ya di organisasi. Kenapa? Ya kalau saya memandang gitu ya dari tahun ke tahun, organisasi HMPS ini mengalami penurunan dari dayanya, kualitasnya juga menurun. Semakin kesini semakin menurun gitu. Saya merasa gelisah ketika dengar ada yang bilang untuk HMPS dari tahun ke tahun yang menurun. Jadi untuk solusi dari saya mah simpel aja sih. Apa itu Kang? Penting nggak? Sih why? Kenapa harus berorganisasi gitu ya? Iya. Tadi telah disampaikan ya, hikmah atau keuntungan aktif organisasi itu apa saja. Dan untuk pertanyaan terakhir ini, nanti cari tahu dulu aja. Cari tahu dulu masalah dari seorang itu seperti apa. Terus kenapa di awal menjabat itu sudah lemah. Padahal itu awal-awal yang strategis loh untuk lebih semangat dalam menjalankan organisasi. Apalagi yang semester 1 Maya masih semangat-semangatnya. Jadi untuk menggali pengalaman di organisasi. Kalau menurut saya ya, untuk menggali pengalaman yang sifatnya internal baik di kampus maupun yang lain itu di organisasi. Karena mau nggak mau aktif di organisasi itu yang saya rasakan dan mungkin kalian bakal rasakan itu banyak sekali hikmahnya. Nah, kalau saya rasa untuk
yang merasa down, kalau dalam pemikiran yang pendek gitu ya, kenapa atuh ikut, kenapa atuh kemarin ketika ikrar bayinat itu mengucapkan, kembali ingat kembali perkataan-perkataan ketika pelantikan, ingat-ingat apa yang dikatakan ketika pelantikan, rasa apa yang dikeluarkan ketika pelantikan. Kalau sekarang kalian down, terus ingin misalnya amit-amit ya, sampai mau keluar, pas baru menjabat, kalian itu bertanggung jawab loh dalam organisasi. Karena kan setiap manusia itu akan diminta pertanggung jawabannya. Nah, pertanggungjawabkan apa yang telah kalian mulai. Kalian sudah memulai dengan langkah pelantikan. Mau nggak mau, kalian harus selesaikan sampai dengan. Aktif organisasi itu adalah cara kalian untuk bisa mengekspresikan ilmu kalian, pengalaman kalian, wawasan kalian. Karena di kampus ini sudah ada wadahnya, tinggal kalian isi aja. Baik buruknya wadah itu tergantung kalian yang ngurusnya. Kayak rumah gitu ya, kalau misalkan rumah nggak diurus nanti ambruk. Itu betul, nggak ada pengisinya kan ambruk juga. Nah, makanya saya berharap besar untuk HMPS yang sekarang menjabat dan mungkin yang selanjutnya menjabat, kembalikan lagi rasa kepedulian, rasa organisasinya. Bayangkan organisasi ini adalah wadah rezeki kalian, wadah relasi kalian, wadah silaturahmi kalian. Karena yang saya temui bagi orang-orang yang aktif di organisasi, tergantung orangnya juga. Percuma aktif tapi enggak berwawasan, di organisasi yang mengkiprahkan dirinya benar-benar di organisasi, yang menambah wawasan, relasi, silaturahmi, dan juga menjadi ladang untuk membuka rezeki. Itu bisa kalian rasakan ketika kalian menghadapi masalah yang ada di MPS, yang di organisasi internal itu sendiri. Jadi terusin, jangan sampai ada yang bilang nggak maulah, lemah. Kalian tuh lemah kalau misalkan bilang kayak gitu. Jangan sampai deh. Kalau mau aktif ya udah aktif aja, aktif tapi dengan penyesuaian. Kalau misalkan punya kesibukan di luar, coba konfirmasi. Ya konfirmasi itu penting banget ya, Penting karena kalau nggak konfirmasi kan nanti yang menunggu-nunggu itu dan programnya itu tidak berjalan. Betul. Berjalannya program itu kan tergantung kekompakan, sinergitas diri dengan anggota juga. Jadi yuk kembalikan lagi citra HMPS, kembalikan lagi nama baik HMPS sebagai jalan jembatan dari program, dari prodi sendiri ke mahasiswa yang lain. Meskipun aksinya banyak dalam aspek organisasi gitu ya. Yang mungkin saya akan memberitahukan sedikit saja bahwasanya pertanggungjawaban kalian itu dimulai ketika kalian berikrar dalam bayat di pelantikan itu. Yuk ingat-ingat lagi apa teks atau ikrar dalam bayat itu. Kalian semangat lagi dengan ikrar itulah, mudah-mudahan ya. Oke, alhamdulillah ya obrolan kali ini sangat berdaging gitu ya, daging semuanya. Semoga teman-teman yang nonton podcast ini bisa terbangun lagi gitu ya semangat untuk berorganisasinya. Mungkin Kang Maki ada closing statement gitu ke Boleh. Kepedulian kita terhadap organisasi itu menunjukkan siapa kita. Kepedulian kita terhadap organisasi itu membentuk siapa karakter kita. Kepedulian kita terhadap organisasi itu akan melatih kita jiwa sosial, jiwa kepedulian, dan jiwa intelektual juga. Nah, untuk hal ini kalian sebenarnya aktif dalam organisasi pun tidak dipungkiri dapat menjadi penunjang keberhasilan kalian. Jangan menyangka, jangan punya sangkaan aktif di organisasi itu menjadi kalian berkembang,
itu tergantung dari kalian sendiri. Baik tidaknya, berkembang tidaknya, itu tergantung kalian. Dan untuk masalah perkembangan diri, ikuti setiap program yang menjadi tanggung jawab sendiri. Oke Kang Maki, makasih banyak ya udah nyempetin waktunya untuk sharing-sharing gitu ke teman-teman. Boleh. Padahal baru beres sidang banget ya. Setelah Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman mahasiswa IAT ataupun adik-adik yang nantinya mau daftar ke IAT gitu ya. Dan buat kalian yang masih mikir ngapain sih organisasi, terus ngapain sih ikut-ikut organisasi, ngapain sih capek-capek gitu ya, buang-buang waktu. Nah, coba kalian dengerin lagi dari awal gitu ya, tadi yang Kang Malki sampaikan itu mungkin bisa menjadi inspirasi buat kalian semuanya. Mungkin podcast kita kali ini cukup sekian ya. Saya Najwa Syakila Bilkisti dan narasumber kita kali ini Kang Malki. Pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya yang akan mendatangkan pemateri-pemateri dan tamu-tamu yang lebih berpotensi lagi ya Kang. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.